Ya, rumor kepindahan Jordi Amat ke Johor Darul Takzim makin ramai diperbincangkan. Nah, di video kali ini aku spesial akan membahas seputar kemungkinan Jordi Amat akan bermain di Johor Darul Takzim dan bagaimana perbincangan di media sukan ataupun media olahraga Indonesia terkait kabar ini, karena Jordi Amat adalah player yang akan mendapatkan naturalisasi karena memang sebenarnya faktor keturunan dan akan memperoleh warga negara Indonesia dan kemungkinan boleh digunakan untuk kualifikasi Piala Asia bulan Juni ya, termasuk dengan Sandy Wells ya, yang awal-awal lah 2 dari 3 yang kemungkinan akan dipakai Indonesia untuk dikualifikasi Piala Asia. Ini rame, sebenarnya aku sudah lama juga memperbincangkan hal ini, kemungkinan-kemungkinan ini dan faktor-faktor apa aja yang memang boleh jadi ini bakal memang join dengan Johor Darul Takzim, respon penyokong Indonesia ya, dan juga baik buruknya lah ya terkait kepindahan Jordi Amat ke Johor Darul Takzim. Jadi detailnya seperti apa, ikuti video ini sampai akhir. Saya Haji Utama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak ada edit-edit ya teman-teman, seperti biasa. Selamat malam semuanya, semoga sehat-sehat semua. Aku tak tahu ya, ini beberapa hari belakangan ini ya, ini sangat panas teman-teman di tempat saya Banjarnegara yang notabene tidak terlalu panas harusnya, tapi ini sangat-sangat panas beberapa hari ini. Aku tak tahu teman-teman di Malaysia apakah sama mengalami hal tersebut atau tidak ya. Ya, tapi terlepas dari itu semoga senantiasa diberi kesehatan ya teman-teman. Baiklah, ini aku mau cakap soal Jordi Amat ya. Ini aku sudah cukup lama sebenarnya membahas kemungkinan Jordi Amat ini join dengan Johor Darul Takzim ya. Jordi Amat ini adalah player yang awal datang ke Indonesia beberapa hari yang lalu karena memang untuk melengkapi proses naturalisasi mendapatkan warga negara Indonesia, karena memang ada faktor keturunan. Ya, kalau istilahnya Malaysia itu kacuan ya, berarti bukan naturalisasi. Jadi memiliki warga negaraan. Karena memang aturannya kalau belum bermain di tim nasional senior ini boleh bermain di tim nasional misalnya ada keturunan mana gitu. Dan ini salah satunya untuk Jordi Amat ya. Karena Jordi Amat belum pernah bermain di tim nasional senior, jadi masih kelompok umur gitu. Nah, ini Jordi Amat yang awal-awal ya, bersama satunya lagi Sandy Wells ya, 2 orang ini. Dan ini Jordi Amat ramai diperbincangkan karena ini dikait-kaitkan dengan Johor Darul Takzim ya. Ini sebenarnya banyak ya yang mengangkat ini, dan semakin banyak yang membicarakan ini kemungkinannya semakin besar ya menurut aku ya. Gimana ya? Pertama, ini momennya adalah Jordi Amat mendapatkan naturalisasi, ditambah memang di Malaysia ini akhir bulan Mei ini akan dibuka bursa transfer. Kita tahu Jordi Amat kontraknya dengan Kasyupen sudah berakhir ya. Jadi memang siapapun boleh mendapatkan Jordi Amat dengan percuma ya, dalam artian tinggal nilai kontraknya saja berapa gitu. Dan ini dikaitkan dengan JDT, karena JDT kenapa dikaitkan, karena sekali lagi bursa transfer dimulai akhir Mei. Jordi Amat ini pertengahan Mei datang ke Indonesia ya untuk mendapatkan warganegara. Kemudian ditambah JDT sebelumnya juga sudah umumkan akan merekrut player baru di pertengahan musim ya. Ini kan memungkinkan Jordi Amat yang akan diambil untuk melengkapi kuota ASEAN gitu setelah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Nah, kalau di media Indonesia sendiri ini sudah banyak yang memberitakan ya, misalnya dari vocatfc.com. Jadi Vocat FC yang Indonesia, tanggapi rumor Jordi Amat ke JDT, Hassani Abdul Ghani kami tidak ikut campur ya. Jadi Hassani Abdul Ghani ini adalah sosok dari Exco PSSI yang mempermudah atau mengurus proses kepindahan, apa maksudnya pemilihan warga negara dari Jordi Amat ini untuk membela tim nasional Indonesia ya. Sebelumnya ini Hasan Abdul Ghani sempat cakap bahwa waktu itu kan ada rumor bahwa Jordi Amat akan bermain di Indonesia ya, tapi itu langsung dibantah. Nah, tapi ini karena dikaitkan dengan Johor Darul Takzim, ini beliau punya statement ya kepada teman-teman yang bertanya soal Jordi Amat ke JDT. Tugas saya adalah membantu Coach Sintayong untuk bernegosiasi sama pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Fokus kami hanyalah timnas, tulis Hasan Abdul Ghani di Instagram. Kami tidak ikut campur soal pilihan pemain untuk memilih bermain klub mana, karena itu adalah hak setiap pemain. Terima kasih, lanjutnya. Jordi Amat memang memiliki hak untuk bergabung klub manapun, namun jika dirunut dari awal tujuan naturalisasi ini, pemain asal Spanyol itu harusnya tetap berkarir di Eropa. Nah, ini yang mungkin dipertanyakan para penyokong dari Indonesia ya. Sebenarnya sih mungkin sebagian besar kalau aku lihat di Twitter ini memang agak menyayangkan kalau misalnya bermain di maksudnya di Malaysia di Johor Darul Takzim ya, karena ya itu sebenarnya ngambil pemain Eropa
untuk bisa diaplikasikan di timnas bola Indonesia ya. Tetapi sebenarnya bagi saya pribadi pun uh, tidak terlalu ini ya, kalau daripada bermain di Indonesia mungkin bermain di JDT yang sekarang ada kesempatan bersaing di Liga Juara-Juara Asia juga lebih baik daripada bermain di dalam negeri ya menurut saya gitu. Selain memang faktor yang dimiliki oleh JDT facility yang sangat baik ya, mungkin permasalahannya adalah untuk di liganya mungkin secara kompetitif JDT belum mendapatkan saingan yang selevel ya. Mungkin kalau di Liga Indonesia lebih kompetitif ya, tetapi untuk pengalaman bermain di luar negara ini agak kurang ya. Kalau di Malaysia otomatis kalau bermain di JDT sudah pasti tiap tahunnya bermain di Liga Juara-Juara Asia ya. Walaupun mungkin di liganya tidak terlalu ada persaingan, tapi kalau di Liga Juara-Juara Asia ini lawan-lawannya ya terbaik di Asia. Jadi mending lah menurut aku kalau misalnya bermain di Malaysia ataupun Johor Darul Ta'zim ya. Ini banyak sekali ya beritanya teman-teman di media Indonesia ya. Entah tadi dari Vokat FC yang memang di Indonesia itu. Vokat FC kan ada medianya juga yang untuk bahas di Indonesia, Malaysia juga ada yang gitu ya. Dari bolasport.com misalnya, rumor Jordi Amat pindah ke JDT semakin kencang, PSSI tidak ikut campur ya. Ketika ada statement macam ini makin menegaskan bahwa kemungkinan perpindahan Jordi Amat ini cukup besar ya ke JDT. Kemudian indosport.com ya, Exco PSSI ikut terseret kabar Jordi Amat merapat ke raksasa Malaysia ya, yang dimaksud tentu Johor Darul Ta'zim ya. Kemudian suara.com ya, ini juga media cukup besar di Indonesia. Jordi Amat makin kencang dirumorkan gabung klub Liga Malaysia. Hasani Abdul Ghani beri respon ya. Kemudian ada FIFA Goal ya, FIFA Goal juga kabarkan Jordi Amat diisukan ke Malaysia, PSSI enggan ikut campur. Kemudian ada potensi.bandung.com, back naturalisasi segera diresmikan with maut Nick Wipers, Jordi Amat di Persib, Johor Darul Ta'zim bergerak ya. Lagi-lagi dikaitkan dengan Johor Darul Ta'zim ya. Nah, dengan banyaknya rumor macam ini ya, jadi ini bukan kabar angin ya, menurut aku memang sudah ada perbincangan macam itu. Ditambah memang ya yang makin yang hampir sinkron itu bursa transfer Malaysia akhir bulan ini Jordi Amat sudah bebas kontrak, sudah kemungkinan dalam waktu dekat mendapatkan warga negara Indonesia, dan kemungkinan jadi itu juga sudah umumkan bahwa akan mengontrak pemain di pertengahan musim. Jadi ini sangat match up-nya ini sangat ketemu gitu. Jadi boleh jadi ini memang Jordi Amat akan join dengan Johor Darul Ta'zim. Nah, dari Marco Negri pun ya ini salah satu yang memang punya memang memberitakan bola sepak di Asia, khususnya Asia Tenggara ya. Ini pun sudah buat postingan Jordi Amat dengan jersey Johor Darul Ta'zim ya. Salahkah gabung ke JDT? Kemana jua hala tuju Jordi Amat? Yang pasti pihak-pihak yang bakal menerima keuntungan adalah industri sepak bola Indonesia serta ekosistem sepak bola Asia seluruhnya. Nantikan kupasan saya mengenai soal penghijrahan Jordi Amat menerusi kolom saya di goal_id. Nah, kita tunggu nanti statement dari Marco Negri yang memang ini sudah lama ya memberitakan seputar Jordi Amat untuk mendapatkan warga negara Indonesia ya. Sudah sangat lama lah Marco Negri ini memberitakan hal tersebut. Ya, banyak yang menyayangkan sebenarnya di media Indonesia ya, tapi juga tidak ada juga yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jordi Amat adalah good move ya. Paling tidak bermain di Indonesia, tetap bermain di JDT yang secara infrastruktur bagus dan dapat bersaing dengan klub-klub terbaik di Asia ya, karena tiap tahun kan bermain di Liga Juara-Juara Asia ya. Dan kalau misalnya ini dikontrak pun apakah bisa didaftarkan untuk 16 besar Liga Juara-Juara Asia itu aku belum tahu ya. Tapi kalau boleh jadi macam itu kan bagus juga untuk Jordi Amat gitu, daripada misalnya yang dulu sempat ramai bahwa Jordi Amat akan bermain di Liga Indonesia seperti itu gitu. Nah, ya banyak lah ya yang maksudnya menyayangkan, loh kita mendatangkan Jordi Amat kan karena sosok ini bermain di Eropa. Jadi kalau balik ya kenapa gitu. Ya, tapi juga ada yang menanyakan ya, maksudnya dengan kualitas Jordi Amat walaupun sekarang tidak bermain di Liga Eropa kan kualitasnya juga tidak langsung menurun gitu. Ketika bermain di JDT yang punya infrastruktur bagus ya, punya walaupun mungkin sekali lagi di liga persaingannya kurang kompetitif ya, tetapi tiap tahun JDT punya jatah untuk melakukan persaingan yang cukup kompetitif di Liga Juara-Juara Asia gitu. Jadi belum lagi internal latihannya juga yang mungkin
secara intensitas tentu punya level tersendiri, karena kita tahu JDT dihuni pemain-pemain terbaik yang dimiliki di Malaysia gitu. Jadi mungkin itu salah satu faktor plusnya ya. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya dengan apakah mungkin Jordi Amat ke JDT, menurut aku sangat-sangat mungkin ya, karena tadi aku sebutkan match up-nya ini sangat-sangat masuk ya, momentumnya sangat tepat ya, apalagi sini sudah ramai diperbincangkan di media olahraga Indonesia. Dan ya memang ini kan kadang ada yang mempertanyakan, oh berarti Jordi Amat mau membela Indonesia, ini mungkin sudah ada pikiran macam ini ya, oh nanti ketika jadi statusnya player ASEAN kontraknya bisa tinggi ya, bisa bermain di mungkin ada yang mempertanyakan apa udah berpikiran macam itu ya. Tapi sekali lagi apapun itu ya, itu tentu kan tak salah juga ya, pemain bola sepak itu berhitung terkait masa depannya ketika dia menerima memilih tawaran untuk membela misalnya Indonesia, memilih mengukur lah ya keuntungan ataupun kerugian yang didapatkan. Dan apabila itu menguntungkan pemain ya tentu itu akan menambah keinginan ataupun motivasi pemain itu mau untuk membela negara Indonesia gitu. Tapi yang jelas sosok Jordi Amat, terlepas itu akan bermain di JDT ataupun tidak ya, Jordi Amat Sandiwal, saya pribadi sih termasuk yang setuju bahwa sosok-sosok seperti ini sangat dibutuhkan ya untuk kualifikasi Piala Asia nanti, apabila memang ada target yang tinggi yang dibebankan kepada Sintayong dan juga player yang lain. Karena dengan kolaborasi player muda yang sebagian besar bermain di SEA Games kali ini, ditambah mungkin beberapa nama besar macam Sandy Wells ataupun Jordi Amat, mungkin ditambah satu lagi player yang akan mendapatkan warga negara Indonesia, tentu ini akan mendapatkan, menurut aku sih untuk jangka pendek ini impactnya bagus lah ya, kalau misalnya memang Sintayong bisa langsung memadukan player tersebut. Ya sekali lagi responnya kalau di Indonesia ya terkait ini, sebagian besar memang agak menyayangkan kalau join ke Johor Darul Ta'zim. Tapi ada juga yang memang menganggap ini adalah sekali lagi adalah good move dengan pindah ke Johor Darul Ta'zim. Nah, kalau saya pribadi, karena aku juga sudah menduga ini bakal berlaku dan kemungkinan memang bakal terjadi perpindahan ini, ya perpindahannya menurut aku ya pilihan yang cukup, kalau dari segi Jordi Amat ini pilihan yang sangat baik ya, dari sisi karir, dari segi mungkin bayaran dan segala macam, tentu itu udah pertimbangannya sekali lagi ketika orang mendapatkan tawaran itu pasti mereka berhitung, kalau aku dapat ini keuntungannya apa dan segala macam. Nah ini mungkin sudah dimainkan oleh agen-agen yang menaungi ataupun membantu perpindahannya dari Jordi Amat gitu. Ya kita tunggu sana seperti apa, tapi terlepas dari apapun itu ya semoga Jordi Amat tetap berada di levelnya dan sehingga bisa membantu Indonesia nanti di kualifikasi Piala Asia. Dan kita tunggu saja apakah memang nanti Johor Darul Ta'zim akan announce bahwa Jordi Amat menjadi player JDT untuk melengkapi kuota player ASEAN. Nah menurut teman-teman seperti apa, tulis di kolom komentar. Itu aja ya pembahasan seputar Jordi Amat. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf, kita update terus karena ini masih ramai ya. Bursa transfer Malaysia juga masih akhir Mei ini ya, jadi masih ada beberapa pekan, kita tunggu apa yang bakal terjadi. Masih akan ada kejutan, mungkin boleh jadi itu berlaku. Itu aja, sia-sia semuanya, salam satu rumun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu subscribe agar menuju 50.000 subscriber. Terima kasih yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.